Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafila Putra Busono. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari kegiatan kerja profesi yang telah saya lakukan di PT Matahari Putra Prima Tbk. Laporan kerja profesi ini berjudul Aktivitas Divisi Marketing pada PT Matahari Putra Prima Tbk pada Departemen CSR. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, berikut adalah daftar isi dari presentasi saya. Yang pertama ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 yang di dalamnya sendiri memiliki berbagai subbab. Kita masuk ke dalam pembahasan bab 1, pendahuluan. Latar belakang diadakannya kerja profesi ini dapat kita ketahui bahwa setiap tahunnya Indonesia menghasilkan banyak sarjana, sehingga apabila sarjana ini tidak dibekali dengan berbagai pengetahuan dan skill yang cukup serta lapangan kerja yang cukup, maka akan terjadi pengangguran yang secara masif. Oleh karenanya, kerja profesi ini dapat dikatakan sebagai salah satu upaya untuk membekali sarjana-sarjana itu sendiri agar mampu bersaing di dunia kerja secara global. Selain itu, Indonesia pada tahun 2030 juga akan uh, memasuki bonus demografinya dan diperkirakan pada tahun 2045 akan mencapai Indonesia emas. Pada masa-masa ini, penduduk Indonesia akan didominasi oleh penduduk dengan usia produktif. Oleh karenanya, sebagai generasi muda, kita perlu mengikuti berbagai kegiatan yang dapat menambah skill dan juga kemampuan serta wawasan pengalaman kita untuk bersaing di dunia kerja. Selain itu, dua departemen yang saya uh, ambil di PT PPA ini juga merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang ada. Digital marketing dan CRM ini muncul di masa-masa sekarang di saat teknologi sudah semakin berkembang sehingga dibutuhkan orang-orang di dalamnya untuk membuat sesuatu yang digital dan juga menjaga hubungan pelanggan dengan cara yang digital pula. Kemudian maksud dan tujuan dari diadakannya kerja profesi ini yang pertama maksudnya adalah untuk mempelajari secara mendalam terkait aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam divisi marketing suatu perusahaan, dalam hal ini adalah PT PPA Tbk, dan untuk mendukung program MBKM yang dilaksanakan oleh universitas. Dan selain itu maksud dari diadakannya kerja profesi ini untuk mencapai bonus demografi Indonesia pada tahun 2030 dan juga Indonesia emas pada tahun 2045. Jadi dapat dikatakan bahwa kerja profesi ini mendukung program-program tersebut. Kemudian tujuan diadakannya kerja profesi ini yang pertama untuk memberikan gambaran kepada praktikan bagaimana gambaran dari dunia bekerja. Selain itu untuk meningkatkan wawasan dan juga pengalaman dari praktikan itu sendiri. Kemudian tujuannya yang lain adalah untuk menjalankan kurikulum kerja profesi yang ada di Universitas Pembangunan Jaya, dan yang terakhir adalah untuk mengimplementasikan materi pembelajaran dan praktikan dapatkan selama berkuliah di Universitas Pembangunan Jaya. Kemudian untuk manfaat diadakannya kerja profesi ini yang pertama untuk UPJ. UPJ akan lebih semakin dikenal oleh berbagai kalangan karena mahasiswanya banyak melakukan kerja profesi di berbagai perusahaan dari berbagai industri. Kemudian selain itu UPJ juga akan mendapatkan manfaat karena pasti adanya kerjasama yang terjalin antara mitra kerja profesi dengan UPJ dan juga penyempurnaan dari kurikulum kerja profesi itu sendiri karena setiap mahasiswa melakukan kerja profesi dan ini bisa menjadi salah satu upaya untuk penyempurnaan kurikulum UPJ. Selain itu, manfaat dari dilakukannya kerja profesi ini untuk praktikan sendiri untuk mengetahui bagaimana Departemen Digital Marketing dan CRM itu dalam suatu industri, terutama retail ini bekerja, kemudian untuk menambah juga soft skill dan juga hard skill, serta pengalaman dari praktikan dan praktikan belajar berkomunikasi dan berperilaku secara profesional. Kemudian untuk manfaat bagi perusahaan itu sendiri adalah perusahaan akan mendapatkan bantuan, ide, serta gagasan untuk membantu kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, untuk tempat dan jadwal pelaksanaan, tempat praktikan melakukan kerja profesi adalah di perusahaan PT Matahari Putra Prima Tbk atau PT MPPA Tbk dengan jadwal pelaksanaan kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8.30 sampai dengan 8.30 berlokasi di head office-nya PT MPPA yaitu di Hypermart Cyberpark Karawaci, lebih tepatnya di Lipo Karawaci Utara. Untuk lama persiapan dari pencarian tempat kerja profesi dimulai pada
tanggal 29 Juli sampai dengan 13 Agustus 2023. Untuk lama pelaksanaannya sendiri dari 14 Agustus 2023 sampai 31 Desember 2023, dan laporan ini disusun dari tanggal 31 Agustus hingga 15 Desember 2023. Kita masuk ke bab 2, tinjauan umum tempat KP. Tempat praktikan melakukan kerja profesi adalah di PT MPPA Tbk atau PT Matahari Putra Prima Tbk. MPPA sendiri berdiri pada tahun 1986 pada tanggal 11 Maret dan merupakan salah satu retail modern terbesar yang ada di Indonesia yang berada dalam naungan Lipo Group dan memiliki fokus utama pada barang konsumen yang bergerak cepat atau fast moving consumer goods. Dan MPPA ini memiliki beberapa format bisnis di bawahnya, yaitu ada Hypermart, Foodmart, Hi-Fresh, Supermarket, Primo Supermarket, Western Health and Beauty, FMX, Hypermart Online, dan Chat and Shop. Untuk struktur organisasi dari PT MPPA itu sendiri adalah PT MPPA memiliki Dewan Komisaris tertunjuk dan juga Dewan Komisaris independen serta Board of Director-nya yang menaungi beberapa divisi dan departemen di bawahnya. Salah satunya adalah divisi marketing ya, dan yang di dalamnya terdapat dua departemen, yaitu departemen digital marketing dan juga departemen CRM dan beberapa departemen lainnya. Kemudian ini adalah kegiatan umum dari Hypermart. Jadi praktikan bekerja di PT MPPA Tbk ini, namun fokus utamanya adalah kepada format bisnis Hypermart itu sendiri. Sehingga kegiatan umum dari Hypermart itu sendiri adalah fast moving consumer goods, sehingga itu menjadi fokusnya juga dari PT MPPA dan juga Hypermart, karena bisa kita lihat di sini ada gambaran dari store Hypermart Cyberpark Karawaci yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dari pelanggan dengan segmentasi pelanggan ekonomi menengah atas, dan di sebelah kanan ini ada gambar dari booth High Card yang merupakan program loyalitas pelanggan dari Hypermart. Kemudian di sini selain kegiatan sehari-harinya tadi, Hypermart juga memiliki agenda yang bernama Hyper Event. Hyper Event ini adalah kegiatan yang dibuat oleh Hypermart, terutama pada saat pandemi COVID-19 untuk mempererat dan juga menjalin hubungan dengan pelanggan-pelanggannya melalui kegiatan-kegiatan virtual yang dilaksanakan, yaitu Hypermart Cooking Club dan juga Hypermart Health and Beauty Club. Kedua kegiatan ini berawal dari saat pandemi COVID-19 dan sampai saat ini menjadi agenda rutin yang Hypermart sering lakukan dengan berbagai brand partner. Kemudian selanjutnya adalah bab 3, pelaksanaan kerja profesi. Praktikan sendiri pada awalnya ditempatkan di Departemen Digital Marketing. Departemen Digital Marketing ini saat ditempatkan di situ, praktikan memiliki beberapa tanggung jawab. Di antaranya adalah tentunya sebagai support untuk setiap staff yang ada di departemen tersebut, kemudian membuat konten plan, menjadi talent konten di beberapa kontennya Hypermart, dan juga melakukan editing video di konten Hypermart. Jadi pada dasarnya waktu di digital marketing, praktikan ini sebagai content creator untuk official account Hypermart. Kemudian sebulan kemudian dipindahkan ke Departemen CRM karena adanya kekurangan SDM di Departemen CRM sehingga membutuhkan bantuan dari intern, sehingga praktiknya ditempatkan di Departemen CRM yang memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab seperti membuat brief campaign terkait CRM dan juga program loyalitas pelanggan, membuat berbagai script untuk kebutuhan radio toko tentunya yang berkaitan dengan high card tadi, kemudian membuat konten yang berfokus pada high card, dan juga melakukan APTNC dan Q&A dalam aplikasi high card, serta melakukan koordinasi terkait campaign blast dan juga desain kepada tim digital marketing. Kemudian di sini ada dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan profesi yang dilakukan oleh praktikan. Yang pertama adalah pembuatan konten plan. Di sini pembuatan konten plan ini dibuat waktu praktikan ada di Departemen Digital Marketing, sehingga membuat deck reels video untuk referensi konten, kemudian juga sebagai content creator di berbagai kontennya Hypermart, di Instagram resminya Hypermart, dan juga berbagai challenge yang Hypermart memang create. Kemudian setelah melakukan syuting dan pembuatan konsep, praktikan juga melakukan editing video untuk yang nantinya akan diposting di
IG-nya Hypermart. Kemudian di Departemen CRM praktikan membuat schedule untuk blast campaign. Ada beberapa campaign yang memang harus di-blast ke pelanggan melalui account resminya Hypermart tentunya, seperti WA dan juga email blast. Kemudian praktikan juga melakukan visitasi store. Salah satunya yang tertera di gambar adalah visitasi store di store Hypermart yang ada di Supermall Karawaci, karena saat itu ada beberapa program baru atau program yang sedang dilaksanakan sehingga butuh pemantauan lebih khusus terhadap SPG-SPG yang memang in charge dalam program tersebut. Kemudian untuk membuat brief, setiap bulan ini pasti akan ada brief untuk birthday-nya member high card, sehingga praktikan membuat brief setiap bulannya untuk campaign birthday. Kemudian untuk bab 4 sendiri, di sini ada kesimpulan. Dapat disimpulkan pada awalnya praktikan ini itu bergabung dengan PTM PPA berada pada Departemen Digital Marketing, tanggung jawabnya terkait dengan social media sebagai content creator. Kemudian setelah sebulan bergabung, praktikan dipindahkan ke Departemen CRM dengan tanggung jawab yang diberikan tentunya seputar bagaimana membangun hubungan agar pelanggan ini dapat menjadi pelanggan yang loyal. Kemudian bisa dikatakan bahwa kerja profesi yang dilakukan oleh praktikan ini berjalan dengan lancar, karena praktikan sendiri merasakan manfaatnya yang lebih, uh, walaupun ada beberapa kendala yang tidak besar, kendala-kendala kecil, namun dapat diatasi dengan baik dan juga dapat dikatakan tujuan-tujuan dari kerja profesi ini tercapai dengan baik. Kemudian ada beberapa saran bagi universitas. Yang pertama untuk membantu mahasiswanya lebih untuk mencari tempat kerja profesi, karena pada saat mulai periode kerja profesi ini masih banyak beberapa mahasiswa yang belum mendapatkan tempat KP, kemudian juga memberikan sosialisasi secara runtut sebelum periode kerja profesi dilakukan agar para mahasiswa ini lebih terarah dalam pembuatan laporan dan juga pengumpulan form-form terkait sidang, kemudian lebih membangun hubungan kerjasama lagi dengan berbagai industri serta perusahaan untuk memudahkan mahasiswa juga nantinya dalam mencari tempat kerja profesi. Kemudian saran bagi mahasiswa itu sendiri, mungkin melakukan laporan berkala kepada pihak universitas terkait kendala yang dihadapi sehingga dapat mendapatkan bantuan dari universitas terkait hal tersebut. Kemudian juga berperan lebih aktif lagi dalam mencari informasi terkait kerja profesi dan mengikuti bimbingan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh prodi masing-masing. Kemudian saran untuk perusahaan itu sendiri adalah menciptakan suasana kerja yang lebih segar biar bisa membangun semangat dari para karyawan yang bekerja. Kemudian melakukan sosialisasi terkait program yang akan dilaksanakan ini jauh sebelum tanggal yang telah ditetapkan agar tidak terjadi miskomunikasi antar individu dan juga antar departemen. Kemudian yang terakhir adalah mencoba berbagai format kerja seperti WFH untuk variasi kerja agar karyawan lebih termotivasi. Sekian pemaparan hasil dari kerja profesi yang telah saya lakukan selama 4 bulan 20 hari di PTM PPA TBK. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.